Oke. Oke, jadi pertemuan ini membahas tentang past perfect ya. Kita lanjut saja. Contoh kalimat ketika kita menggunakan past perfect itu, seperti yang tadi saya bilang, ada dua kejadian. Satu sudah terjadi, satunya itu yang sedang kita ceritakan. Contoh ya di sini. Biasanya kita menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Contoh kan, Sarah arrived at the party. Ini terjadi minggu lalu. Dia datang ke pesta. Ya, kita menceritakan, Sarah datang ke pesta. This is starting point of the story. Nah, jadi lihat, inilah starting point dari story kita. Kita menggunakan past tense sebagai dasar. Nah, ketika kita mau menceritakan sesuatu yang terjadi sebelum cerita itu, sebelum inti cerita kita, di sini inti cerita kita adalah Sarah arrived. Nah, jadi itu inti cerita kita. Kemudian kita mau cerita, sebelum Sarah datang itu ada si Paul, tapi dia sudah pulang jam sekian. Nah, kita mau ceritakan tentang Paul. Paul pulang jam 10:30. Berarti itu kita harus pakai past perfect. Kenapa past perfect? Karena dia itu kegiatannya sudah terjadi. Oke? Itu kegiatannya sudah terjadi. Makanya kita harus pakai past perfect. Nah, ini kalau kita bisa menggunakan dalam kalimat kompleks, ya, kita bisa lihat di sini ada kata when, ketika. Itu menunjukkan ini yang sedang terjadi saat itu. When Sarah arrived at the party, nah ini ceritanya ya. Ketika Sarah sudah datang di pesta, ini kita tahu bahwa ini dia kalimatnya pas. Kenapa dia pas? Karena bentuk kata kerja kedua di sini, verb 2. Kemudian kita menceritakan tentang Paul. Paul had already gone home. Nah, jadi kata pulang itu kan go home. Nah, di sini karena kita menceritakannya dalam bentuk past perfect, nah, maka itu harus pakai had bentuk ketiga. Jadi go home bentuk ketiganya adalah gone home, tapi diberikan had di depan, makanya menjadi had gone home. Oke, seperti itu ya. Jadi bentuk sederhananya adalah teman-teman harus mengetahui di mana titik poin dari cerita teman-teman ketika menggunakan kalimat ini, past perfect. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada sedikit yang ingin ya mau tanya, silakan. itu posisinya bisa dibolak-balik ya? Misalnya pas had already gone, tapi maksudnya polanya itu bisa dibolak-balik atau harus kayak gitu? Yang mana pola yang mana? Had Misalnya nih, already, ya. Paul had already gone when Sarah have at the party. Jadi kayak posisinya aja sih. Oh iya, tidak masalah. Posisinya tidak masalah. Yang jelas di situ ada past, ada past perfect. Oke, yang penting dia pasangannya itu past dengan past perfect. Kalau contoh lain ya, kita lihat contoh kalimat yang lain biar lebih mengerti. Nah, di sini ya. Ini contoh kalimat pertama ini kan di depan when-nya. When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat. Nah, di sini kan depan when-nya seperti contoh di atas. Oke. Karen didn't want to go to the cinema with us because she had already seen the film. Nah, di sini bentuknya di belakang. Coba lihat ya. Past perfect-nya datang di belakang. Jadi penggunaan when atau because atau penghubung yang lainnya itu bisa menentukan apakah dia datang di awal atau di belakang. Oke, seperti itu. Yang jelas teman-teman tahu salah satunya harus pas, salah satunya harus pas perfect. Yang tidak boleh itu kalau satunya present kemudian satunya pas ya. Itu yang salah di situ. Kemudian contoh ketiga, misalnya contoh kalimat ketiga, at first I thought I'd done the right thing. Oke, jadi ingat I di sini itu adalah singkatan dari I had. Oke, di sini dan verb 3. Kalau teman-teman lihat kan biasanya ada I'd, koma ini ya, itu bisa sebenarnya banyak modelnya. Bisa I had, bisa juga I would. Tapi kalau teman-teman lihat di sini di belakangnya verb 3, nah, itu menandakan bahwa dia I had. Kenapa I had? Karena diikuti oleh bentuk ketiga. Okay, I had done the right thing. Okay. But I soon realized that I'd made a big mistake. Oke. Okay. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini dia menggunakan I had done, kemudian I had made. Oke.
Oke, di sini ada dua kata kerja yang terjadi di masa lalu. Dua kata kerja yang terjadi. Di sini ada dua penggunaan past perfect. Jadi at first I thought, jadi ini dulu terjadi, but soon realized. Nah, di sini realize ini kata kerja bentuk keduanya, bentuk pastnya, ya, teman-teman. Kemudian I made a big mistake. Oke. Jadi di sini coba teman-teman lihat. Di sini kalimat ini dia menceritakan tentang sesuatu yang dia sadari. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di garis waktu ya, kalau kita buat di garis waktu untuk kalimat ini kalimatnya lumayan panjang, tapi sebenarnya kalau dibuat dalam garis waktu, oke, ini masa lalu ya, masa lalu saya sadar, realize. Oke. Misalnya teman-teman menyadari bahwa teman-teman telah memutuskan sesuatu yang salah itu pada tahun 2000 sekarang ya teman-teman, 2020 bulan Januari sudah lewat pas, otomatis kita pakai bentuk kedua. Maafkan tulisan saya ya, saya tidak terbiasa menulis. Realize, nah ini bentuk kedua. Kenapa bentuk kedua? Karena ada verbnya ya. Ini verb 2. Tahun 2020 Januari, teman-teman menyadari, oke? I have done. Saya melakukan hal yang benar. Itu mungkin teman-teman merasa awalnya teman-teman menyadari bahwa tahun 2000 misalnya 2018, teman-teman merasa bahwa itu benar, I have done the right thing ya. Tapi ternyata 2020 Anda menyadari, I realize ternyata itu I made a big mistake. Kapan dibuat kesalahan besar itu? Pada tahun 2018 ini maksudnya. Sudah terjadi, makanya dia pakai had made di sini. Ngerti ya? Kenapa dia ada dua had made dalam satu kalimat? Karena merujuk sama keadaan di masa lalu yang sudah terjadi. Yang penting ketika dia merujuk sesuatu yang sudah terjadi dan itu complete, itu berarti kita pakai past perfect ya. Contoh berikutnya, the man sitting next to me on the plane was very nervous. He hadn't flown before. Jadi sini he had not, itu bentuk negatifnya diikuti oleh verb 3. Sampai saat ini, jadi dia duduk di pesawat. Ya, misalnya sekarang ya, hari ini hari apa? Minggu ya. Hari Minggu misalnya, dia naik pesawat. Nah, jadi dia naik pesawat. Anggap saja ini pesawat, anggap saja ini keren ya. Nah, pesawatnya, dia naik pesawat hari Minggu, dan itu pertama kali. Jadi mungkin dari ini kan 2020. Sejak dia lahir, mungkin dia lahir 1980-an, sampai sekarang, itu dia tidak sampai sebelum naik pesawat, ya, itu dia tidak pernah naik pesawat. Jadi dia pakai past perfect. Oh, salah ya. Di sini coba perhatikan. The man sitting next to me on the plane was. Was ini artinya menunjukkan bahwa dia past. Jadi bukan hari ini, mungkin kemarin ya ceritanya. He had never flown before. Jadi sama aja. Ini bentuk selain negatif, biasanya orang menggunakan positif, tapi ada kata never. Karena never dengan not itu fungsinya sama-sama negatif. Jadi itu bentuk kalimatnya dulu. Teman-teman pasti sudah mengerti ya, modelnya seperti apa. Jadi ada had, ada bentuk ketiga. Itu saja yang harus teman-teman gunakan. Sekarang kita bandingkan. Kalau layar teman-teman sekarang muncul ya. Compare the present perfect dengan past perfect. Ini sering kita perlu perhatikan karena jangan sampai kita salah menggunakan. Kapan kita menggunakan present perfect, kapan kita menggunakan past perfect. Kalau past perfect itu teman-teman harus menggunakannya dengan kalimat-kalimat past. Kalau present perfect, teman-teman menggunakannya dengan kalimat-kalimat yang terjadi di masa lalu tapi berhenti sampai sekarang. Kalau di garis waktu teman-teman lihat di sini, ini present perfect itu teman-teman bisa gunakan dari past sampai di present sekarang. Jadi kalau sekarang 2020, apa yang terjadi sejak sebelum 2020 itu teman-teman bisa gambarkan dengan menggunakan present perfect. Contoh, I've never seen her before. Ini dia tidak pernah melihatnya sampai sekarang. I've never
taught you all before. Saya tidak pernah mengajar kalian sebelumnya, tapi sekarang saya sudah mengajar kalian. Oke? Jadi itu pakai present perfect karena berhubungan dengan masa sekarang. Oke, biasanya kita menggunakannya untuk sesuatu yang baru kita sadari. Oke? Atau baru terjadi, berubah drastis ya. Kalau past perfect, I didn't know who she was. I've never seen her before. Oke, kalau di sini I didn't know who she was. Nah, jadi dulu saya tidak tahu dia. Oke, jadi ini kita cerita tentang masa lalu, misalnya. Saya ketemu dengan istri saya. Dulu saya tidak tahu siapa dia. Berarti saya menceritakan sebelum saya ketemu dengan istri saya. Jadi itu kita menceritakan tentang masa lalu sebelum masa lalu yang itu lagi. Misalnya ya, di sini sekarang 2020, nah, kita teman-teman ada cerita yang teman-teman berikan di 2019. Ini kan yang penting lewat sebelumnya. Nah, semua yang teman-teman ceritakan sebelum 2019 itu harus pakai had seen, oke, atau pokoknya menggunakan verb 3. Karena itu sudah terjadi dan selesai terjadi sebelum titik waktu yang jadi tolak waktu cerita teman-teman. Seperti itu. Contoh yang lain ya. We weren't hungry. We just had lunch. Oke. Kita tidak lapar. Oke. Kita hanya makan siang. Oke, kita hanya makan siang. Kita tidak lapar, kita hanya makan siang. Jadi ini terjadi, kalau teman-teman lihat ini where di sini menunjukkan bahwa itu terjadi di past. Kalau sekarang misalnya ya, kemarin. Sekarang kan berarti kemarin apa? Saturday. Kalau Saturday teman-teman makan, nah itu berarti teman-teman we were not hungry. We just had lunch. Jadi teman-teman makan itu sebelum teman-teman lapar. Sebelum ya, karena teman-teman baru saja makan, maka teman-teman tidak merasa lapar. We weren't hungry. We just had lunch. Kita baru saja makan. Oke. Jadi di sini fungsinya sangat jelas. Yang membedakan itu adalah time frame atau batas waktunya. Kalau di sini misalnya ya, we aren't hungry, we just had lunch. Nah, coba di sini. We have just had lunch. Kita baru saja makan, jadi kita tidak lapar. Nah, tidak laparnya kapan? Itu sekarang. Nah, kita tidak lapar sekarang karena baru saja kita dari tadi sebelum sekarang itu kita sudah makan. Apakah itu 2 jam yang lalu atau 3 jam yang lalu? Yang jelas kita sudah makan dan sekarang masih terasa kenyang. Jadi rasa kenyangnya ini masih sampai sekarang. Ada efeknya sampai sekarang, makanya kita gunakan present perfect. We have just had lunch. Oke. Jadi sini kita pakai present perfect karena itu. Kalau di sini we had just had lunch itu artinya ini terjadinya di masa lalu, biasanya tidak berefek sampai sekarang. Karena sekarang misalnya hari Minggu, kita makannya makannya hari Sabtu jam 2. Jadi pada saat kita cerita kemarin jam 3 saya tidak lapar karena saya baru makan. Makannya kan jam 2, berarti jam 3 masih kenyang. Jadi sini teman-teman bisa lihat we weren't hungry itu menunjukkan bahwa ini terjadi di masa lalu dan sebelumnya itu saya sudah makan. Oke. Dan contoh terakhir untuk membedakan ya. The house is dirty. They haven't cleaned it for weeks. Nah, jadi rumahnya kotor. Oke, ini present simple ya. They haven't cleaned it for weeks. Mereka tidak membersihkannya berminggu-minggu. Jadi di sini menunjukkan bahwa sampai sekarang itu masih kotor. Oke, jadi sampai sekarang rumahnya masih kotor. Sudah lama tidak dibersihkan. Kalau di sini the house was menunjukkan bahwa dulu rumahnya kotor. They hadn't cleaned it for weeks. Mereka sudah lama tidak membersihkannya sebelum ini terjadi. Oke. Sampai di sini perbandingan ini sangat penting. Kalau teman-teman tidak mengerti di sini, kita tidak bisa lanjut. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan, Naufal. Siapa lagi? Indri?
Dewita, gimana? Sir. Ya, Jelas, paham. Sir. Kalau Ya, yang ini sih jelas, saya cuma mau tanya kalau yang sama past continuous kayak beda nggak ya? past continuous itu sebenarnya kita pelajari di mungkin unit selanjutnya ya. Bedanya ya sedang terjadi biasanya past continuous tense. Jadi kita fokusnya bukan ke durasi waktunya, dia itu titik tertentu. Kalau di sini kan coba lihat ini had seen ya. Nah, ini dia terjadi di masa lalu sampai sebelum titik waktu tertentu. Jadi misalnya kita beri titik waktu 2019. Jadi untuk kegiatan yang terjadi sebelum 2019, itu kita menggunakan past perfect ya. Tadi pertanyaannya past continuous ya. Iya, Sir. Ya, kalau past continuous itu dia titik waktu tertentu di past yang spesifik. Oke, spesifik itu artinya ada biasanya keterangan waktunya yang sangat detail. Nah, contoh I was watching the movie. Nah, itu dia pakai past present, past continuous karena dia menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung di titik waktu di masa lalu. Nah, biasanya kalau kita menggunakan itu, bisa juga digabung dengan pas-pas yang lain. Nah, biasanya untuk dua kegiatan yang sedang berlangsung. Ingat, kata kalau continuous itu kata kuncinya berlangsung. Oke, jadi I was watching movie. Nah, saya sedang menonton TV when ketika my mom was cooking the rice. Jadi itu dua kita menceritakan dua kegiatan yang sedang berlangsung bersamaan, bisa. Atau kita sedang menceritakan kegiatan yang sedang berlangsung, kemudian ada kegiatan yang lain terjadi, bisa juga seperti itu. Contoh, I was cooking when someone, kalau pas. Tapi kebanyakan sih dia menggunakannya untuk sesuatu yang sedang. Itu saya kuncinya, sedang terjadi. Saya rasa kalau materi ini selesai, kita bisa lanjut ke situ nanti ya. Mudah-mudahan. Oke, ada lagi pertanyaan? Sebelum kita lanjut, atau kita lanjut dulu ya. Masih ada satu materinya tentang compare past simple dengan past perfect. Saya rasa ini lebih penjelasan lebih jauh agar teman-teman mengerti ya. Kalau kita bandingkan misalnya past simple sederhana dengan past perfect. Nah, coba lihat ya kapan kita menggunakan past simple. Di sini kita kasih contoh left dengan had left, kemudian had been dengan to be. Sini to be-nya pakai was. Jadi ini singular ya. Coba teman-teman lihat contoh kalimat yang pertama. Was Tom there when you arrived? Apakah Tom ada di sana ketika kamu tiba? Yes, but he left soon afterwards. Ya, tapi dia pergi sesaat kemudian. Oke. Ini kalimat pertama. Kita bandingkan karena kita di sini mau membandingkan ya, compare. Was Tom there when you arrived? Lihat kalimat pertanyaannya sama ya. Was Tom there when you arrived? Tapi jawabannya beda. No, he had already left. Oke. Coba perhatikan dua kalimat ini. He left soon afterwards. He had already left. Oke. Satu kita menggunakan past simple, satu kita menggunakan past perfect. Ketika teman-teman menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu, oke. Nah, di sini teman-teman punya dua pilihan. Ketika sesuatu itu sudah komplit terjadi pada saat teman-teman bercerita di masa lalu, teman-teman harus pakai past perfect. Had already left, oke, itu artinya dia sudah pergi pada saat orang-orang ini bertanya. Oke. Dia bertanya, misalnya jam 11 dia bertanya, sedangkan Tom pulang jam 10. Jadi kita sebut he had already left. Tapi ketika yang bertanya ini misalnya, dia bertanya, tapi Tom masih ada. Pada saat itu, dia menanyakan pada jam 10, kamu tiba di sana, apa masih ada Tom? Nah, oh ya, masih ada.
but he left soon afterwards. Jadi kita menggunakan past untuk sesuatu yang terjadi saat di titik waktu yang ditanyakan. Jadi titik waktu yang ditanyakan itu you arrive. Saat kamu tiba, bagaimana? Dia ada, tapi dia pergi setelahnya. Oke, jadi kita tidak bilang he will leave, ya, tidak. Begitu he left, karena sama-sama menceritakan kejadian di masa lalu. Oke. Contoh kalimat kedua, Kate wasn't at home when I phoned. She was at her mother's house. Oke. Jadi kita menggunakan was, oke. Kalau itu titik waktu teman-teman bertanya itu di masa lalu saja, oke. Sedangkan yang ini, Kate had just got home when I phoned. She had been at her mother's house. Kalau teman-teman menceritakan sesuatu yang terjadi, diikuti oleh sesuatu yang completely sudah terjadi, seperti di sini ya, saya kasih contoh supaya lebih jelas maksud saya. Misalnya, Kate had just got home. Di sini, Kate telah tiba di rumah. Oke, dia baru saja tiba. When I phone. Ketika saya telepon. Jadi ketika saya telepon itu bentuk past ya. Di sini, ketika saya telepon itu bentuk past, dua-duanya ya. Bedanya di sini dia sudah tiba di rumah. Jadi sudah lama ada di rumah. Makanya kita bilang she had been at her mother's house. Oke. Dia menunjukkan ada di sini proses di mana dia sedang pergi, pulang. Just got home, tiba di situ. Jadi dia sudah tiba. Jadi ada suatu kejadian yang terjadi, untuk menanyakan keberadaan si siapa di sini, si Kate ya. Sedangkan yang ini dia tidak ada proses, tidak ada kegiatan, dia hanya keberadaannya saja yang ditanyakan. Tidak ada di rumah ketika saya menelpon. Dia ini bukan menanyakan ada atau tidaknya, tapi dia menanyakan, menyatakan tentang dia sudah di rumah, got home, dia sudah pulang. Oke, sampai di sini bisa dimengerti kalimat-kalimat yang dua ini? Atau perlu dijelaskan kembali? Halo? Sudah jelas sih, Sir. Jelas ya? Karena kita kayaknya sudah mau masuk tugas ini. Oke. Oke, ini ada exercise yang perlu teman-teman latihan. Saya rasa ini sangat sederhana. Read the situation. Jadi ada situasinya di setiap kalimat. Ini contoh ya. Read the situations and write sentences. Jadi teman-teman lihat situasinya, kemudian tulis apa kalimat yang tepat. Seperti contoh nomor 1 di sini. Tunggu saya perbesar ya. Sudah jelas? Contoh nomor 1 ya. You went to Shu's house, but she wasn't there. Kamu pergi ke rumahnya Shu, tapi dia tidak ada di sana. Tidak ada di sana berarti dia pergi. She had gone out. Sampai di sini mengerti ya. Jadi kalimatnya perhatikan tensesnya apa, kemudian bentuk kalimatnya kira-kira apa. Silakan nomor 2, ada yang mau mencoba kalimat nomor 2, kira-kira jawabannya apa? You went back to your hometown after many years. It wasn't the same as before. Kira-kira? It had changed a lot. It had? Changed. It had changed. Changed a lot ya.
Oke, nomor 3. Ada yang mau coba? Novel? I invited Rachel to the party, but she couldn't come. Ayo, kira-kira apa jawabannya? She had arranged to do Ya. something else. Ya, she had arranged. Jadi saya di sini aja ya, coret-coretnya. She had, kemudian arranged. Oke, sederhana sekali. She had arranged to do something. Jadi saya mengundang Rahel ke party, tapi dia tidak datang. Coba lihat, ini kalimatnya semua ya. Ini dia menggunakan past tense. Jadi teman-teman menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dan sebelum itu, sebelum yang kalian ceritakan ini ada sesuatu yang terjadi, maka itu harus pakai past perfect. Oke, nomor 4. Coba, Sir. Ya, silakan. You went to the cinema last night. You got to the cinema late. Ya. The film had already begun. Oke. The film had already began. Oke, jadi verb 3 ya. Di sini pakai a, began. Bagus. Oke. Jadi had already itu diletakkan setelah ini. Had already began. Nomor 5. It was nice to see Dan. Jadi Dan ini nama orang ya. Kalau kita ini Dan bahasa Indonesia. Dan again after such a long time. Siapa yang mau coba? Sir. Ya. I had not seen him for 5 years. Yes, very good. I have not seen him for 5 years. Oke, jadi kalau ada negatif itu diletakkan setelah have-nya. Oke, kalau speaking biasanya pakai haven't. I haven't seen him for 5 years. Ya, jadi itu. Tapi kalau tes ya seperti itu. Yang jelas posisinya di depan not. Seen jadi see jadi seen. Oke, nomor 6 untuk exercise pertama kita. Satu lagi, I offered you something to eat, but she wasn't hungry. Oke, kira-kira? She had just had breakfast. Oke, she had just had breakfast. Oke, kalimat seperti ini yang sedikit aneh ya. Kita pakai had, kemudian pakai had lagi. Oke, she just had breakfast. Oke, jadi cerita-ceritanya terjadi di masa lalu. Saya rasa sangat mudah, ini cuma membantu teman-teman untuk mengenali kapan kita menggunakan past perfect. Oke, saya rasa masih ada exercise-nya ya. Oh ya, masih ada. For each situation, write a sentence ending with never before. Never before. Apa yang teman-teman belum pernah lakukan sebelumnya? Oke, contoh. The man sitting next to you on the plane was very nervous. It was his first flight. Had never flown before. Oke, jadi teman-teman di sini untuk had never before. Jadi teman-teman sangat mudah. Lihat kata kerja apa yang harus teman-teman masukkan di sini itu disediakan dalam tanda kurung, tapi menggunakan never. Oke. A woman walked into the room. She was a complete stranger to me. Before. Ada yang mau coba? I had never seen before. Seen, kemudian apa? Before. I've never seen. Di situ teman-teman ingat kalau kata seen-nya itu melihat apa? Never seen. Her. Ya, seen her atau seen the woman. The woman ya. Ya, seen the woman before. Oke. Ini tulisan saya mirip tulisan anak TK ini ya. Tidak apa-apa ya, anggap saja itu tulisan dokter. Oke, nomor 3. Sam played tennis yesterday. He had never played it before. Yeah, he wasn't very good at because it was her first. Jadi di sini it never played. Jadi it
koma ya. Kalau bahasa spoken bisa, tapi kalau kalian menulis untuk tes itu harus complete. Ya, he had never played tennis before. Okay. Last year. Last year we went to Denmark. It was our first time there. We had been there. We had never been there. Never been. Yeah. There before. We had never been there before. Oke, jadi ini untuk kegiatan yang belum pernah sama sekali dilakukan di masa lalu. Ini, ingat ya, bedanya ini dengan present perfect. Kalau teman-teman menggunakan had, itu artinya itu dulu. Sekarang mungkin sudah bisa. Kalau teman-teman misalnya ya, he had never played tennis before. Jadi situ had-nya menunjukkan bahwa itu dulu. Sekarang dia sudah. Oke, sudah pernah sekarang ya. Itu dulu. Mengerti? Sampai di sini? Yes, sir. Oke, kita praktis ya. Ini pre-practice-nya kalian tahun 2000 sebelum kursus ya. Kalian mulai kursus kapan? 2 minggu lagi. 2 minggu yang lalu. Itu bulan 6 ya. Oke, bulan Juni. Anggap ini sebelum kalian kursus. Juni 2020. Oke, apa yang belum pernah kalian lakukan? Writing. Hah? Tapi sekarang kalian lakukan. Writing. Belajar Writing. IELTS. Nah, belajar IELTS. Ya. Jadi ingat ya, kalian tadi siapa yang bilang fighting? Saya. Ini sayanya Writing siapa? in English. Dewita. Ya. Jadi kalau itu sesuatu yang masih sampai sekarang, nah itu artinya tidak before ya. Artinya sesuatu yang coba lihat cerita saya. Masa kalian kan mulai kursus Juni 2020. Anggaplah tanggal 28 Juni ya. Mengerti sampai di sini? Ya. Anggap ya kalian kursus mulai ini. Nah, di sini adalah pas saya mulai kursus. Jadi kita ambil cerita kalian online course ya with ES. Oke. Online course with ES. Jadi di sini kita sebutnya pas I had online course with ES. Ini terjadi the first time ya. Jangan pakai I started, lebih bagus. Saya mulai. Sekarang kan masih. Jadi kalian mulainya tanggal 28 Juni. I started online course with ES. Sebelumnya apa kalian pernah online course dengan ES? Enggak. Belum ya. Nah, jadi itu sesuatu yang terjadi sebelum tanggal 20 Juni. Ini pas. Nah, jadi yang terjadi di sini kalian belum pernah, nah itu yang harus pakai past perfect. Karena ini belum sampai sekarang, sampai di sini itu belum pernah. Tapi setelah ini lewati batas ini ya, ini batas imajiner, setelah lewati tanggal 28, nah, kalian sudah pernah kursus online dengan IS. Seperti itu. Sampai di sini paham? Iya, paham. Nah, jadi, kalau teman-teman ingin menceritakan apa-apa yang terjadi di sini sebelum ini, jadi teman-teman salah satunya bisa mengatakan, I've never, kalau bentuk ketiga dari mengambil kursus, take ya, apa bentuk ketiganya? Taken course, online course with ES before. Nah, before-nya itu sebelum ini. Sebelum titik waktu ini. Disitulah teman-teman menggunakan had before, ya had never before. Kalau tadi yang fighting, saya rasa sekarang juga kan tidak pernah berkelahi ya, kecuali sudah nakal sekarang berkelahi. Nah, itu berarti sudah berubah. Tapi kalau masih sama, itu masih pakai
present perfect sampai sekarang ya. Apalagi kalau dia fakta atau keterangan tentang personality, biasanya kita pakai present. Oke, sampai di sini perbedaannya paham ya? Ya, paham saya. Paham. Oke, kita ada berapa pesertanya? Indri, bagaimana? Clear, sir. Kenapa? Jelas. Jelas ya. Noval, saya rasa jelas ya Noval? Jelas, Sir. Oke, mantap. Kalau gitu kita lanjut. Saya rasa masih ada exercise-nya sih. Oh, ini dia exercise-nya banyak. Use the sentence on the left. Nah, di sini ada sebelah kiri, sebelah kanan. To complete the paragraphs on the right. Oke. Gunakan untuk melengkapi kalimat di sebelah kanan. Melengkapi paragraf di sebelah kanan. These sentences are in the order in which they happen. Kalimatnya ini berdasarkan urutan waktu terjadi ya. Jadi kalimat 1 terjadi, baru kalimat 2, baru kalimat 3. Nah, so 1 happened before 2, 2 before 3, etc. Okay. But your paragraphs, okay, begin with the underline sentences. Oke, jadi paragrafnya dimulai dengan kalimat yang digarisbawahi. Contoh di nomor 1 kalimat yang digarisbawahi kalimat nomor 2. Di soal nomor 2 kalimat yang digarisbawahi kalimat nomor 2. Soal nomor 3 kalimat yang digarisbawahi kalimat nomor 2. Nomor 2 semua. Oh, nomor 4. Nomor 4 kalimat yang digarisbawahi itu kalimat nomor 3. Oke. Itu yang menjadi awal paragraf kita. So sometimes you need the past perfect. Nah, jadi kita gunakan past perfect. Kenapa? Karena ada kalimat yang sudah terjadi. Contoh ya, di sini kalimat ini yang kita ceritakan. Nah, berarti yang sudah terjadi yang mana? Kalimat nomor? Nah, kalau nomor 1 cerita saya tentang kalimat nomor 2 yang jadi awal cerita atau inti cerita, berarti yang sudah terjadi itu adalah kalimat nomor 1. Karena ini berurutan. Nomor 1 dulu terjadi, baru nomor 2. Jadi ketika saya menceritakan nomor 2, itu artinya nomor 1 itu sudah terjadi. Oke. Nomor 3 terjadi juga selanjutnya. Dan ini semua kalau kita teman-teman lihat ya, ini kalimatnya semua pakai past. Ada verb 2, broke, arrive, call. Jadi semua terjadi di masa lalu. Oke, itulah gunanya kita mempelajari past tense adalah ketika teman-teman menggunakannya untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, terus ada juga yang sudah terjadi pada saat teman-teman menceritakan kejadian itu yang harus pakai past perfect. Oke, kita lihat contoh ya. Nomor 1, we arrive at work in the morning and found that somebody had broken into the office during the night. So we apa di sini? Yeah. So we called the police. Yes, so we called the police. Jadi sama dengan bentuk kalimatnya. Oke, lihat di sini. I had broken. Kenapa? Karena di sini broke ini pas, tapi ketika dia menceritakan sesuatu yang sudah terjadi sebelum ini terjadi, oke. Jadi saya sampai di kantor. Sebelum saya sampai di kantor sudah rusak, ya kantor ya, sudah dibobol kantornya. Jadi pembobolannya itu terjadi sebelum saya sampai. Karena kalau terjadi pada saat saya sampai, nah itu bukan past perfect di situ. Oke. Dan ini semua saya ceritakan, ini kalau teman-teman lihat kalimatnya, ini pas. Pas artinya apa? Dia terjadi di masa lalu. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya untuk contoh nomor 1? Paham, Sir. Oke, so nomor 1 silakan dikerjakan. Nomor 2 Naufal, nomor 3 Dewita, nomor 4 Indri. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan.
Okay, time's up. Siapa ya? Saya bingung, Sir. Ya. Coba lihat ini. Setelah titik-titik itu ada petunjuk, ada kata-kata yang bisa membantumu untuk menyusun. Oke, kalimat mana yang harus kau gunakan? Jadi lihat posisinya, apakah kalimat itu sebelum kalimat yang digarisbawahi atau setelah kalimat yang digarisbawahi. Kalau sebelum kalimat yang digarisbawahi di sebelah kiri, yang di sini ya, kalau di sini kan, kalau kalimat itu sebelum kalimat digarisbawahi, ini kan kalimat yang digarisbawahi. Berarti dia harus pakai past perfect. Kalau dia setelah kalimat digarisbawahi, berarti dia present. Present. Past biasa. Simple past. Ayo, Noval. Oke. Nomor 2. Yes. I try to phone. Yes, number 2. I tried to phone Laura this morning, but it had no answer. She went out. It had no answer. It had ya. Yeah. She Went out. Oke. Kita lihat ya. Sebentar. Saya pakai yang beling-beling deh. Oke. I had no answer. I tried to phone Laura. Jadi kalimatnya dimulai dengan yang ini ya. I tried to phone Laura. Saya mencoba menelpon Laura. But, tapi, coba lihat. No answer. No answer ini terjadi setelah dia menelpon atau sebelum dia menelpon? Setelah. Nah, jadi setelah dia menelpon berarti kita tidak pakai past perfect. Mengerti? Nah, jadi di sini but there, jadi kita pakai yang kalimat ini ya. Jadi kita pakai kalimat ini. There was wah, jelek ternyata. Anggap saja bagus ya. There was no answer. Oke? Sampai di sini paham? Ya. Karena dia terjadinya setelah itu ya. Tapi Laura went out. Kenapa saya tahu ini went out? Karena ini ada di sini kan went out. Nah, Laura went out itu karena di sini terjadi sebelum yang saya ceritakan ini, berarti dia harus pakai perfect. Apa past perfectnya untuk Laura went out? She had gone out. Oke. Cantik ya tulisan saya. Oke. Lanjut nomor 3. Silakan. I met Jim a few days ago. Jimmy had just came from holiday. He Tunggu dulu. Jimmy had just came. Come. Verb 3-nya ya come. Oke. From holiday. Oke. Terus? He looked very well. He look. Oke. Sudah benar ya? Look very well. Oke. Jadi lihat di mana kalimat itu digunakan. Artinya ketika kita menceritakan sesuatu yang sudah terjadi saat kita berbicara pada masa lalu, berarti itu dia pakai past perfect. Tapi kalau belum terjadi saat kita berbicara di masa lalu, berarti itu pakai past biasa. Simple past. Paham ya, Nopal? Oke. Nomor terakhir untuk exercise nomor 4. Silakan. Yesterday, Kevin got a phone call from Sally. Terus? He was very surprised. He was very surprised. Okay. He had sent it there.
Send or send it? Send it. Send it. A lot of emails. Bukan send it deh. Apa tuh? Send paket T. Ya. Send. Ya, send ya. Yang benar itu S-E-N-T. Send. Ya, Okay. send. But she Mhm. had never replied to him. Oke. Replied to him. Yeah. Bukan to him. To her ya. Kan to To Kevin, them. sir. To them ya. Di sini emailsnya yang tidak dibalas, bukan Kevinnya yang dibalas. Oh iya. Emailnya. Oke, sampai di sini saya rasa kalian sedikit mulai tercerahkan. Ini lumayan sulit ya. Oke, saya rasa ini terakhir untuk exercise kita. Oke, put the verb into the correct form. Jadi ada kata kerja, tugas kalian hanya satu. Gunakan correct form. Jadi di sini correct form itu bentuk yang paling benar berdasarkan kalimatnya. Apakah past perfect atau past simple? Apakah I had done atau I did? Jadi teman-teman harus tahu bedakan. Oke, kalau kita review tadi di sini, mana itu? Ini ya, antara past simple dengan past perfect. Oke, sudah ingat bedanya? Ya, sir. Ingat ya. Jadi bedanya tadi sudah dijelaskan. Nah, kita lihat exercise. Kalian harus menjawab dengan benar. Kalau tidak bisa pulang. Oke, nomor 1. Ini nomor 1 saya saja yang jawab ya. Ini gampang, ada jawabannya. Was Paul at the party when you arrived? No, he had gone home. Dia sudah pulang. Oke. Kenapa dia pakai had gone home? Ayo. Karena dia udah pulang sebelum kita datang. Sebelum saya datang, dia sudah pulang. Iya. Kalau saya jawab yes di sini? Kalau saya misalnya jawab yes. Past simple. Yes. Kalau saya jawab yes, maka jawabannya past simple. Yes, he was. Oke. Ya, ingat past simple. Oke, coba nomor 2. Nomor 2 ini kita kerjakan bareng-bareng. Nomor 2 itu Noval, nomor 3 siapa ya tadi? Sudah hafal nama kalian. Indri, nomor 4 Dewita. Kita kerja nomor 5 bareng-bareng. Agak panjang sih nomor 5. Oke, silakan. Ya. Nomor 2. Okay, good. I felt very tired when I got home. So I gone straight to bed. I felt very tired when I got home. So apa tadi jawabannya? I gone. Gone. Ya. Udah pakai had. Oh, I had gone. I had gone. Oke. Pikir-pikir dulu. Nggak pakai. Nggak pakai gone. Iya, nggak pakai had. Nah, ini pensil saya ajaib ini, berubah-ubah warna. Had gone. Coba lihat kalimat ya. Ini gone ini verb apa? Verb 3. Ya. Apakah bisa saya bilang I gone? Oh ya, harus ada had ya. Ya. Atau kalau mau pakai past, apa? I went. I went. Nah, jadi yang mana? Mau pakai yang mana? Pakai went. So I went straight to bed.
Kenapa bukan had gone? Apa alasan? Hmm, Coba ceritanya begini. Kamu capek ya. I felt capek pulang, baru saja pulang. Nah, setelah ini langsung tempat tidur itu setelah pulang atau sebelum pulang? Kalau langsung ke tempat tidur. setelah pulang. Nah, setelah pulang. Jadi itu saja intinya. Kalau kalian menceritakan sesuatu berdasarkan urutan waktu, kalian menceritakan bahwa kalian capek, kalian baru pulang. Kemudian, kalau yang kalian ceritakan selanjutnya adalah urutan berikutnya setelah kalian merasa capek, setelah kalian pulang, berarti itu pakai past. Tapi kalau kalian ceritakan selanjutnya itu sebelum kalian pulang, misalnya tadi di jalanan atau tadi di sekolah itu sebelum pulang, nah, itu baru pakai past perfect. Sampai sini paham ya? Ya, bagus. Kita lanjut ke nomor 3. Jadi jawaban nomor 2 itu bukan gone ya. Itu kita pakai had apa? Had I went. Sorry. I went straight to bed. Good job. Number 3. Number 3 silakan. Siapa tadi? The house was very quiet when I got home. Everybody had gone to bed. Okay, had gone to bed. Kenapa pakai had gone? Alasannya? Jadi begitu dia datang itu kan sepi. Ya karena yang lain udah pada tidur. Jadi orang tidur dulu, baru pas dia datang udah sepi. Bagus sekali. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah paham kapan gunakan had gone. Ya, jadi pas datang kita tanyakan saya datang. Itu cerita kita. Nah, terus orang-orang tidurnya sudah pada tidur itu, jadi sudah terjadi ya, sudah terjadi. Had gone to bed. Bagus sekali. Number 4, silakan. Sorry, I'm late. The car had broken down on my way here. Okay. The car had broken down. On my way here. Coba lihat di sini. Sorry, I'm late. Yeah. Berarti terjadi sekarang. The car on my way here. Rusak dalam jalan ke sini. Breakdown. Berarti kalau breakdown, saya bertanya ya, saya belum menyalahkan atau membenarkan. Jadi, the car, kalau misalnya pakai ini, had broken down. Berarti ini terjadi, misalnya sekarang kan kamu datang minta maaf saya telat, oke, enggak apa-apa. Karena sebelumnya kamu mobil kamu rusak, oke. Mobilnya rusak kapan? Sebelum, oke. Kalau mobilnya rusak, di perjalanan ke sini, apakah kamu masih di perjalanan? Kira-kira? Karena kamu minta maaf. Bisa aja dia naik kendaraan yang lain. Ya, bisa jadi. Ya, mobilnya atau rusak dia diperbaiki. Atau bisa jadi dia udah selesai diperbaiki, terus dia baru datang, Sir. Makanya dia bilang, maaf, saya terlambat. Ya, dia terlambat. Berarti sudah benar ya? Jadi itu terjadi di masa lalu. Sekarang mobilnya sudah bagus. Oke? Makanya dia bisa sampai. Seandainya mobilnya tidak bagus, nah dia naik taksi, naik Gojek. Ngerti ya maksud saya perbedaannya? Tapi kalau misalnya mobilnya dia rusaknya tuh nggak terlalu parah, tapi rusaknya tuh sampai nyampe ke kantornya gitu loh, Sir. Itu berarti pakainya when. Jadi masih rusak pas nyampe kantornya gitu. Kalau masih rusak, mobilnya tidak sampai di kantor. Tapi misalnya rusak parah, terlalu parah gitu.
Itu Jadi, pasti pakai present perfect. Oh, Present perfect itu tadi kan kalau lihat waktunya kan ada now, ya kan? Sekarang, nah, itu kalau present perfect sampai di sini, sampai sekarang, ya kan? Terjadi di masa lalu, mobilnya rusak, nah, sampai di sini masih rusak juga mobilnya, iya. sampai sekarang. Nah, itu pakai present perfect. Kalau Oh. past, simple past itu terjadi di masa lalu, di sini saja terjadinya, berhenti, sudah. Mobil saya rusak. Oke. Tapi dari kalimat ini dia maunya past perfect karena dia sudah sampai di tempat kerja, tapi dia telat karena mobilnya tadi rusak. Sekarang mungkin mobilnya sudah bagus. Seperti itu ya. Oke, nomor terakhir. We were driving along the road when we apa kira-kira di sini? Kami sedang, nah ini tadi ya. We were driving along the road when we Had seen. When we had seen a car. Oke, kita tidak gunakan had seen di sini ya. Had seen itu telah, sedang. Oke. Jadi When kita we see. gunakan, coba lihat di sini. Past perfect atau simple past. Itu hanya dua. Simple. Simple. When we seen ya. We were driving. Kami sedang mengemudi, tapi ini menceritakan di masa lalu ya. Misalnya kemarin kami sedang naik mobil di jalan. When we, ketika kami melihat. Jadi dia bentuk pastnya saja, simple past. When we saw, ya, we saw a car, mobil, which di sini mobilnya pasti sudah lama, betul. Mobilnya had broken down. Kenapa? Karena sudah lama sebelum kita datang, sebelum kita lihat itu mobil sudah rusak. So we pasti sini simple past lagi. Ya. So we stop pakai ed. Oke. Saya rasa itu saja materi untuk hari ini tentang penggunaan past perfect. Ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri sesi hari ini? Mudah-mudahan ada sedikit yang teman-teman bisa pahami ya dari penjelasan saya. Gimana? Now saya absen dulu ya. Naufal, bagaimana? Ada pertanyaan? Yes, sir. Oke. Oke, mantap. Enggak. Tidak ada ya. Oke, Dewita? Enggak ada, sir. Oke, Indri? Clear, sir. Thank you. Okay, very good. Okay, so we are ready to finish the class today. Silakan kita tutup ya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay. Thank you, everyone. See ya.